Ida. Waalaikumsalam Bu Yuli, ada apa Bu? Izin mau ketemu saya. Saya ingin bercerita tentang apa yang terjadi di kelas saya akhir-akhir ini, Bu Ida. Apa boleh, Bu? Tentu boleh Bu Yuli, kita kan sahabat, jadi kita kan teman. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu Ida, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya hanya 70% yang menyelesaikan tugas yang saya berikan. Saya juga merasa mereka terlihat bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Begitu Bu Ida. Jadi setelah Bu Yuli bercerita tadi, menurut Bu Yuli, apa yang diharapkan dari pembicaraan kita pada siang ini? Begini Bu Ida, saya berharap solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid saya Bu, begitu Bu Ida, supaya murid-murid saya tidak bosan lagi di kelas, supaya mereka bisa senang Bu saat menerima pembelajaran dari saya, begitu Bu Ida. Oh begitu Bu Yuli. Bu Yuli menanyakan solusi dari saya. Baik Bu Yuli, sebelum kita berbicara solusi, mari kita lihat dulu apa yang bisa Bu Yuli temukan dalam pembelajaran Bu Yuli. Kira-kira setelah Ibu pahami apa yang menyebabkan anak-anak Ibu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Bu Yuli. Yang saya ingat Bu, yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya membosankan Bu dan terlihat monoton. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mengungkapkan pendapat. Saat mereka berbicara, saya selalu suruh mereka diam, begitu Bu Ida. Lalu menurut Bu Yuli, apa yang bisa membuat murid-murid Bu Yuli itu merasa senang? Yang tadi Bu Yuli ceritakan merasa bosan. Sekarang menurut Bu Yuli, apa yang membuat anak-anak Bu Yuli itu merasa senang dan tidak membosankan dalam pembelajaran? Kira-kira apa gitu yang tidak membuat mereka lebih menyenangkan dalam pembelajaran? Menurut saya Bu Ida, pembelajaran itu harus berpusat pada murid seperti itu. Jadi kemudian adanya ice breaking di sela-sela pembelajaran yang mungkin yang bisa membuat mereka senang dan tidak bosan lagi seperti itu Bu Ida. Wah, saya senang sekali dengan pemahaman Bu Yuli. Saya juga sependapat dengan Bu Yuli. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Jika tadi bercerita, antusias mereka bisa kita uh, kita upgrade melalui pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada mereka. Lalu sekarang apakah penyebab sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas di kelas Bu Yuli? Mungkin Bu, tugas yang saya berikan itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang banyak Bu, sehingga siswa tidak sanggup mengerjakannya. Terus sumber belajar yang saya berikan itu cuma tidak ada sumber belajar lain selain buku gitu Bu. Jadi mungkin mereka terlihat bosan dan tidak ada referensi lain untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dan jumlah soal yang sangat banyak juga Bu Ida. Jadi kalau boleh tahu seperti Ibu jelaskan tadi, sumber belajarnya hanya dari buku saja tanpa bervariatif gitu. Kalau begitu, mulai sekarang adakah sumber belajar lain selain buku tema gitu Bu Yuli? Saya pikir banyak Bu Ida. Saya berpikir banyak sumber lain ya Bu Ida ya. Misalnya dari
saya berpikir Bu Ida banyak sumber-sumber lain ya Bu Ida ya, misalnya sumber pembelajaran video pembelajaran dari YouTube, mungkin dari Google juga, bahkan dari aplikasi pembelajaran sekarang itu yang lagi hit mungkin dari TikTok juga Bu, mungkin itu sumber belajar lain yang belum saya beri kepada murid-murid saya Bu Ida. Ya betul sekali Bu, seperti yang kita tahu semua, antusias anak-anak itu harus kita rancang dengan metode yang begitu baik dan sumber-sumber belajar yang begitu variatif, seperti yang Bu Yuli sebutkan tadi dari TikTok. Kan TikTok kan lagi ramai sekali diperbincangkan, bagaimana menggunakan aplikasi yang modern seperti itu dalam pembelajaran. Jadi Bu Yuli sudah saya senang sekali Bu Yuli sudah memahami itu dan akan menerapkannya dalam pembelajaran Bu Yuli ke depan. Ya betul sekali Bu Yuli, saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai sumber yang Ibu Yuli sebutkan tadi, maka antusias anak-anak dalam pembelajaran itu jadi meningkat. Jadi sekarang apa rencana Bu Yuli dalam menyelesaikan permasalahan ini? Supaya anak-anak lebih siap dalam pembelajarannya. Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari YouTube dan lain-lain. Kemudian saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak lagi kepada murid saya. Kemudian bentuk tugas dan bentuk tugas akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka sehingga mereka bisa mengerjakan soal sesuai dengan minat dan bakatnya, dan saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu mungkin Bu. Jadi mereka tidak terkesan dipaksa Bu Ida, mungkin itu rencana saya untuk selanjutnya. Ya bagus sekali Bu Yuli. Kita sudah temukan solusinya kan berkat Bu Yuli. Padahal Bu Yuli orang yang pintar sekali dalam menangani masalah ini. Cuman mungkin kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bagus sekali pekerjaan Bu Yuli. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Bu Yuli ya. Ya bisa berjalan dengan lancar. Lalu setelah ini kan berupa rencana. Jadi komitmen yang akan Bu Yuli lakukan dalam menyukseskan rencana ini apa gitu? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk eksplorasi konsep materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Itu komitmen saya Bu Ida. Baik, bagus sekali Bu Yuli, luar biasa pemahaman Bu Yuli. Jadi apapun rencana atau komitmen yang akan mendukung pembelajaran anak-anak kita semakin antusias dalam pembelajaran, minat bakatnya semakin dikembangkan. Kita mengajar sesuai kodrat anak itu. Jadi apapun komitmennya Bu Yuli atas nama saya akan terus mendukung apapun kegiatannya itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai rencana Bu Yuli ya. Mulai sekarang mari kita terapkan pembelajaran yang Ibu Yuli ceritakan tadi ya. Semoga Ibu Yuli komitmen dalam menyelesaikan permasalahan ini dan anak-anak menjadi lebih antusias dalam pembelajaran Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Terima kasih banyak juga. Saya sudah lega sekarang, sudah bisa bercerita kepada Bu Ida. Terima kasih banyak Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya permisi keluar Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum kembali Bu Yuli. Selamat menjalankan tugas kembali.